Kanker payudara adalah jenis kanker terbanyak yang diderita perempuan Indonesia. Mendapatkan diagnosis kanker bukanlah hal mudah. Dukungan dari orang-orang terdekat akan menguatkan kita menjalani perawatan. Selain itu, pengetahuan tentang terapi kanker payudara juga penting agar dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana perjalanan kanker payudara kita sendiri. Saya dan kanker payudara, saya paham dan saya tentukan. Mengenal jenis-jenis terapi kanker payudara, kemoterapi, dan imunoterapi. Terapi sistemik untuk pasien kanker payudara dilakukan dengan pemberian obat melalui suntik, infus, atau oral. Terapi sistemik pada stadium awal dapat diberikan sebelum operasi untuk mengecilkan ukuran tumor sehingga pembedahan dapat dilakukan minimal, mencegah penyebaran jauh, dan membantu dokter untuk menentukan terapi yang diberikan setelah operasi. Jika diberikan setelah operasi, maka tujuannya untuk menurunkan risiko kekambuhan dan mencegah penyebaran jauh dengan cara mematikan sel-sel kanker yang mungkin masih tersisa di tubuh sesudah operasi. Pada stadium awal, terapi sistemik dapat diberikan sebelum atau setelah operasi. Sedangkan pada stadium lanjut, terapi sistemik merupakan terapi utama. Jenis terapi sistemik pada pasien kanker payudara meliputi kemoterapi, terapi hormonal, serta terapi target dan imunoterapi. Obat kemoterapi menghancurkan sel-sel kanker yang membelah dengan cepat. Obat kemoterapi dapat diberikan pada jenis kanker payudara hormonal, HER2 positif, triple positif, atau triple negatif yang indikasinya ditentukan oleh dokter yang merawat berdasarkan panduan penanganan kanker payudara terkini. Terdapat banyak jenis kemoterapi yang mungkin diberikan tergantung jenis kanker, kondisi klinis, maupun kondisi umum pasien. Antara lain, golongan antrasiklin seperti doxorubicin dan epirubicin, golongan taksan seperti docetaxel dan paclitaxel, dan obat-obat kemoterapi lainnya seperti vinorelbin, cyclophosphamide, 5-fluorouracil, methotrexate, gemcitabine, eribulin, capecitabine, dan lain sebagainya. Kemoterapi ini dapat diberikan dokter dalam bentuk kombinasi atau obat tunggal. Kemoterapi juga mempengaruhi sel lainnya yang membelah dengan cepat di dalam tubuh, seperti sel darah, saluran cerna, dan rambut. Tapi tak perlu khawatir, kebanyakan sel normal yang rusak akibat kemoterapi dapat memperbaiki selnya, sedangkan sel kanker tidak. Imunoterapi merupakan pengobatan harapan baru di masa yang akan datang untuk kanker payudara triple negatif yang sangat agresif. Terapi ini memanfaatkan sel T atau sel imun di dalam tubuh pasien untuk melawan sel kanker. Efek samping jenis terapi ini biasanya terkait efek sel-sel imun pada tubuh. Ingin mengetahui lebih rinci? Tanyakan kepada dokter dan saksikan video lainnya. Terapi kanker payudara bagi setiap pasien akan berbeda-beda, tergantung jenis, stadium, serta kondisi klinis dan harapan pasien. Kita perlu berkomunikasi secara aktif dengan dokter dan tanyakan, sudahkah diagnosis pasti kanker payudara ditegakkan? Apa terapi kanker payudara yang disarankan dokter? Bila saya terdiagnosis kanker payudara hormonal, triple positif atau triple negatif, terapi seperti apa yang paling sesuai untuk saya? Bila saya terdiagnosis kanker payudara HER2 positif, apa manfaat pengobatan anti-HER2 selain kemoterapi dan pembedahan? Jika saya terdiagnosis kanker payudara HER2 positif dengan ukuran tumor lebih dari 2 cm dan nodus positif, apakah saya bisa mendapatkan terapi sistemik lebih dulu sebelum dioperasi? Jika menghendaki tetap memiliki payudara, tanyakan kepada dokter operasi seperti apa yang dapat dilakukan. Utarakan kepada dokter harapan setelah terapi, hubungan dengan pasangan hidup, keinginan memiliki keturunan, efek samping terhadap kualitas hidup. Usahakan untuk memiliki komunikasi yang baik dengan dokter agar pengobatan berjalan dengan lancar. Bergabung dengan komunitas kanker untuk bisa saling berbagi. Ingatlah, kita turut memegang kendali untuk perjalanan penanganan kanker payudara kita. Penanganan kanker payudara yang tepat waktu dan optimal akan memberikan harapan hidup yang lebih tinggi. Lakukan deteksi dini secara rutin,
Segera berkonsultasi ke dokter bila ada gejala dan pastikan untuk mengikuti petunjuk dari dokter untuk menjalani terapi tepat waktu dan hingga tuntas. Informasi ini dipersembahkan oleh www.kalahkankanker.com.